Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya. Kali ini kita akan mereview salah satu laporan penelitian dalam bentuk skripsi. Nanti akan kita lihat beberapa masukan atau perbaikan dari laporan penelitian ini. Baik, kita mulai saja. Kita bahas dulu terkait dengan laporan penelitian ini. Yang pertama yaitu ini harus disusun ya. Tadinya belum tersusun, sekarang kita susun ya. Sedemikian rupa harus mengerucut ya, seperti piramida terbalik. Dan tentu saja tidak mengurangi makna dari laporan penelitian ini ya. Kemudian ya, yang ini juga disesuaikan dengan judul ya, karena ini sudah tidak ada kaitan dengan judul ya, jadi ya, hanya setengah saja dari judul. Faktor-faktor yang berhubungan dengan pencegahan ya, jadi yang berkaitan dengan pencegahan diabetes mellitus. Jadi ini kalimatnya tidak lengkap ya, jadi bisa diperbaiki. Kemudian kita lanjut pada abstrak ya. Di abstrak ini dapat dilihat bahwa ini jangan diketik tebal ya, tujuan ini, metode, kemudian hasil, kesimpulan ini ya, jangan di bold type ya, jangan dicetak tebal atau jangan diketik tebal ya, jangan diketik tebal ya, seperti biasa saja. Nah kemudian metode penelitian ini menggunakan apa? Jangan, ini lain kalimatnya, metode penelitian ini juga harus di titik ya, titik di sini ya, menyatakan batas ya dari satu kalimat. Kemudian metode penelitian ini termasuk dalam penelitian kuantitatif. Nah, di sini ya ditambahkan penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan desain ya, desain cross-seksional. Nah, ini yang harus ditulis ya. Kemudian huruf di yang hubungan jenis kelamin. Nah, ini juga harus hurufnya harus sama dengan yang lain, yaitu New Times Roman ya, 12 PT. Nah, kemudian kesimpulan dari penelitian ini yang yaitu tadi hubungan jenis kelamin, riwayat penyakit, pengetahuan sikap, dan sebaiknya dalam penelitian ini juga harus dibuatkan sarannya apa, kan begitu ya, kesimpulan dan sarannya ya. Nah, saran ini berarti yang masuk dalam saran ini pengetahuan dan sikap ini ya, yang karena itu berhubungan. Seperti misalnya kalau yang berhubungan ini kan yaitu riwayat apa yang pertama, hubungan jenis kelamin ya. Kemudian cuma OR-nya itu kan rendah ya, artinya hanya faktor pencegahan ya, bukan faktor risiko. Nah, kemudian riwayat penyakit ya, diabetes ini ya punya hubungan dengan riwayat penyakit. Kemudian pengetahuan dan sikap ini ya. Ya memang ini kan berkaitan dengan upaya pencegahan. Jadi yang terkait dengan pencegahan itu yaitu tadi jenis kelamin, riwayat penyakit yang harus melakukan pencegahan, kemudian pengetahuan dan sikap. Ada 4 variabel yang terkait dengan penelitian ini, diabetes, pengetahuan, sikap, jenis kelamin. Nah, ini dimasukkan riwayat penyakit ya. Nah, kan baru 5 ya. Ya tambahkan dengan riwayat penyakit ya. Tambahkan dengan riwayat penyakit. Ditambahkan dengan riwayat. Ini ditambahkan ya. Maksudnya penyakit diabetes mellitus ya. Penyakit DM ya. DM. Nah, ini ditambahkan. Kemudian
Berikutnya, ya. Kemudian yang terkait berikutnya adalah ya tadi di bahasa Inggrisnya juga diperbaiki, yaitu Institute of Health Science di Kapuas Raya. Jadi seharusnya yang digunakan adalah Health School of Kapuas Raya, Concentration Health Education and Behavioral Science. Ya, nah ini yang harusnya diperbaiki. Ya. Kemudian ini juga harus diperbaiki keywordnya. Ya, sekarang kita masuk pada bab 1 atau pendahuluan. Ya, pada bab 1 pendahuluan ini saya lihat bahwa pada latar belakang ini harus dapat ditulis ya. Ditulis, jangan huruf kapital semuanya. Jadi seperti biasa saja ya. Hurufnya seperti Times New Roman lainnya, tetapi dicetak tebal ya, dicetak tebal. Dan ini dituliskan latar belakang masalah ya. Ya, masalah penelitian ya. Nah, ini sudah. Kemudian konsep tentang diabetes mellitus. Diabetes adalah penyakit kronis. Ya, serius yang terjadi karena pankreas tidak menghasilkan cukup insulin atau hormon yang mengatur gula darah atau glukosa. Ya. Atau ketika tubuh tidak dapat secara efektif menggunakan insulin yang dihasilkan. Nah, diabetes adalah masalah kesehatan masyarakat yang penting. Nah, ini yang konsepnya ya. Kemudian konsep ini, diabetes menyebabkan 1,5 juta kematian ya, pada tahun 2012. Kemudian diperkirakan diabetes kematian pada tahun Indonesia ya, sekarang masuk posisi Indonesia ke-7 dengan jumlah penderita 10 juta jiwa ya, diabetes. Laporan Badan Pengembangan Kesehatan Kementerian ya, ini Kementerian Kesehatan tahun menyebutkan terjadi peningkatan prevalensi pada DM ya. Ya, meskipun ini DM-nya bisa digabung, DM tipe 1 dan tipe 2 ya. Kemudian berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat, ini kasus prevalensinya ya. Kemudian pencegahan kasus berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan, angka pencegahan kasus ya. Seharusnya di sini bukan angka pencegahan ya. Kasusnya berapa, prevalensinya. Prevalensinya ya. Prevalensi. Kemudian ya karena itu kasus lama ya. Mencapai kasus berdasarkan di sini tidak dijelaskan kabupaten mana yang paling tinggi prevalensinya. Kabupaten mana yang prevalensinya tinggi pada kasus DM ini. Nah, kemudian baru berdasarkan ini juga harus dilihat di Kabupaten Sintang ya. Bahkan data dinas, ini huruf kapital, huruf besar ya. Nah, huruf kapital ya. Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang di wilayah kerja puskesmas yang mana tinggi kasus, tinggi prevalensi DM-nya. Nah, ini juga harus ditambahkan ya. Ini kan tidak ada misalnya, sehingga nanti kemudian diketahui bahwa yang tertinggi
adalah wilayah kerja puskesmas mana, mengapa tidak kecamatan ya? Karena di Kota Sintang sendiri itu sudah ada 3 puskesmas ya, di Kota Sintang atau di Kecamatan Sintang itu ada 3 puskesmas ya. Kalau misalnya kita per kecamatan tentu nanti keliru. Berarti kalau di Sintang ini adalah 3 wilayah kerja puskesmas dengan 1 kecamatan. Nah, mestinya Anda tuliskan wilayah kerja puskesmas mana yang terbanyak di wilayah Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang. Nah, kemudian baru Anda tentukan di wilayah kerja Puskesmas Tanjung Puri, dan ini seharusnya menggunakan huruf awalnya harus menggunakan huruf kapital. Nah, seperti misalnya puskesmas Tanjung Puri. Nah, ini huruf kapital ya. Kemudian rumusan masalah yaitu Anda jelaskan sesuatu yang ideal ya. Jadi yang idealnya apa di sini? Nah, yang idealnya yang seharusnya tidak terjadi. Yang ideal tidak terjadi, seperti apa? Nah, sebagai contoh misalnya, idealnya kan tidak terjadi diabetes mellitus kalau lihat dari misalnya katakanlah masyarakat sudah mendapatkan informasi tentang DM gitu ya. Kemudian itu yang kemudian untuk mendapatkan akses tentang informasi itu sangat mudah sekarang dalam upaya pencegahan diabetes mellitus. Baru di sini bicara tentang fakta atau kasus yang terjadi. Nah, ini baru membicarakan tentang kasus DM ya. Kemudian dari perbedaan atau kesenjangan tadi ya antara desain dan desolen, harapan dan kenyataan, maka kemudian baru dibuat pertanyaan penelitian. Nah, ini dicetak tebal ya. Diketik tebal, diketik huruf tebal. Ini demikian juga tujuan ini ya, diketik tebal. Nah, diketik huruf tebal. Sama dengan ini juga ya, ini juga. Ya, kemudian berdasarkan pada upaya pencegahan tadi, baru Anda masuk tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor yang berhubungan dengan pencegahan. Nah, pencegahan ya. Jadi jangan buat kata tanya lagi ya. Ini enggak usah Anda buat kata tanya ya. Jangan ditulis tanda tanya ya. Nah, kemudian tujuan khusus mengetahui yang tadi seharusnya ini disamakan ya. Tadi adalah berkaitan jenis kelamin, maka di sini jenis kelamin dulu ya. Nah, ini jenis kelamin dulu. Jadi sesuaikan dengan penelitian Anda. Nah, misalnya yang pertama adalah ini adalah jenis kelamin. Kemudian yang kedua adalah riwayat ya. Riwayat penyakit ya. Kemudian yang berikutnya adalah berkaitan dengan pengetahuan. Kemudian yang ketiga adalah sikap ya. Nah, sikap. Nah, ini yang harus dijelaskan dalam tujuan khusus ya. Kemudian manfaat teoritis ya. Jadi manfaat teoritis ini adalah manfaat bagi ilmu kesehatan masyarakat. Jadi manfaat bagi ilmu kesehatan masyarakat
manfaat bagi ilmu kesehatan masyarakat adalah dengan kata kunci adanya upaya pencegahan dan peningkatan kesehatan sebagai kata kunci utama. Jadi harus ada di situ. Jadi yang diharapkan dapat memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk mencegah dan meningkatkan kesehatan, terutama yang terkait dengan penyakit diabetes mellitus tipe 2 ya. Nah, ini harus kalau memang tipe 2 ya tipe 2 semuanya, jangan sampai ada tipe 1 atau secara umum Anda jelaskan. Nah, kemudian dari manfaat teoritis ini tentu yang berkaitan langsung siapa saja ya yang ada kaitannya dengan manfaat praktis ini ya. Misalnya yang ya kan ini pencegahan, jadi orang yang belum terpapar ya. Ya, jadi orang yang belum terpapar dengan, atau katakan orang yang terpapar juga bisa juga ya, yang sudah menderita diabetes mellitus tipe 2 ini ya. Jadi mulai dari penderita ya, kita DM ya. Ini siapa lagi? Yaitu masyarakat umum ya, masyarakat. Ya. Siapa lagi? Misalnya kemudian puskesmas ya. Kemudian ya dinas kesehatan. Nah, yang ini yang ada kaitannya dengan upaya pencegahan ya. Ya, jadi jangan sampai penderita diabetes mellitus ini di belakang ya. Nah, penelitian lain ini, saran bagi penelitian lain apa ya? Nah, saran Anda bagi peneliti lain, judulnya apa? Sehingga lebih mudah mereka berdasarkan penelitian ini. Jadi masukan Anda ya. Kemudian berikutnya ruang lingkup ya, tidak ada masalah. Kemudian yang lain adalah keaslian penelitian atau penelitian yang terkait ya. Ya, jadi variabelnya, judulnya, variabelnya, jenis kuantitatif, kemudian hasil penelitiannya. Nah, dari ini baru Anda masukkan perbedaan dengan penelitian Anda apa perbedaannya ya. Ya, perbedaan dan persamaannya. Perbedaan dan persamaan dengan penelitian Anda ya. Bisa misalnya persamaannya judulnya ya. Judulnya, variabelnya, kemudian metodenya ya. Metode penelitian. Nah, sedangkan perbedaannya misalnya tempat, waktu, ya variabel, dan sebagainya ya. Ini bisa saja Anda sampaikan dalam laporan penelitian ini. Kemudian yang berikutnya adalah pengertian atau konsep diabetes mellitus. Nah, ini harus ada sumbernya ya. Ya, konsepnya, kemudian ya jadi yang sampaikan ini macam-macam diabetes ya. Nah, kemudian ini ya referensinya harus jelas ya. Nah, ini kok panjang benar nih. Ini ambil semuanya, ini nampak punya orang, kutip semuanya, Anda pindahkan ya. Seharusnya tidak seperti ini ya. Ini juga memindahkan punya orang ya. Anda memindahkan punya orang, Anda masukkan ke sini ya. Seharusnya tidak seperti ini ya. Anda kutip mana saja poin-poinnya ya. Nah, ini kan
memindahkan ya. Anda memindahkan saja punya orang ini ya, seharusnya tidak boleh, ini plagiat ini ya, terindikasi plagiat ya. Jadi ya umur ya, ya kita cek dulu ya pada kemudian kerangka teorinya. Teori yang gunakan adalah ya, kalau ini H.L. Bloom dan Lauren Green, Anda tulis saja di sini modifikasi ya. Nah, teorinya teori modifikasi ya. Jadi kerangka teori modifikasi ya, modifikasi dari H.L. Bloom dan Lauren Green. Nah, jadi ditambahkan sini ya. Kemudian kerangka konsep ya, kerangka konsep ya, riwayat keluarga, jenis kelamin ya. Jadi Anda sesuaikan saja ini pada variabel ini yang mana dulu ya. Nah, jadi jangan sampai ini terbalik-balik, berbeda-beda ya dalam penelitiannya. Jadi seharusnya ini juga jangan diputus ini ya, disatukan. Ya. Disatukan saja, kemudian ada hubungan ya. Ada hubungan. Jadi cukup Anda bukan hipotesis, nolnya dikosongkan saja, ada hubungan semuanya, ini dihapus saja ya. Jadi ini dihapus saja ya. Jadi tidak ada hipotesis nol, buat jadi hipotesis alternatif saja ya. Ini dihapus ya, namanya pun juga hipotesis, berarti Anda jawab sesuai dengan yang Anda yakini bahwa itu ada hubungannya. Maka oleh sebab itu Anda mesti buktikan kalau itu ada hubungannya, jadi harus membuktikan ya. Kemudian ini juga dihapus ya. Dihapus. Ini juga dihapus. Ini juga dihapus ya. Kemudian ya, ini jangan ordinal, nominal saja karena ini mencegah tidak mencegah ya. Nah, jadi dia nominal karena hanya membedakan mencegah dan tidak mencegah ya. Kalau pengetahuan bisa sikap, riwayat keluarga ya, nominal ya. Kemudian waktu ya udah Anda buat ya. Kemudian populasi 712 orang, sampelnya berapa? Sampelnya Anda masukkan rumus, sampel sebanyak 181 orang ya. Ya, datanya, kemudian uji validitasnya saya masukkan juga di sini, uji validitasnya. Udah buat valid semuanya ya. Ini reliable. Sekarang kita lanjut pengolahan datanya, editing, kemudian mengkode atau coding,
scoring, bukan skor ya. Entry, cleaning. Ya. Datanya analisis univariat, bivariat. Ini OR-nya. Kita tambahkan OR-nya. Tidak. Nah, ini Anda buat saja. Misalnya kalau ya Anda mau tambahkan sini OR ya. OR sama dengan lebih besar ya. Lebih besar dari 1, keterangannya apa? Buat keterangan. OR lebih kecil daripada 1. Kemudian OR R sama dengan 1. Nah, ini dibuat ya. Saya merahkan ini. Kemudian jadwal ini dihapus saja ya. Ya, karena ini sudah laporan penelitian ya. Jadwalnya dihapus saja. Dihapus saja karena sudah penelitian. Dan hasil penelitian ini tidak ada masalah ya. Ini kemudian masuk pada jenis kelamin ya. Jenis kelamin hasil univariatnya, karakteristik responden, kemudian univariat kelamin laki-laki. Nah, ini N-nya kecil ya. Ini diubah dan kecil. Sampel ya. Ini juga harus diubah. Ya, ini juga harus diubah, N-nya kecil. Kecil ya. Kemudian ini juga harus N kecil ya, karena ini termasuk dalam kategori sampel bukan populasi. Nah, ini demikian juga ya. N-nya adalah kecil ya. Ini juga N-nya kecil. Oke. Nah, kemudian ini cara membaca tabel ya. Nah, jadi Anda kalau dalam membaca tabel harus konsisten, misalnya berdasarkan pada tabel 4.6 menunjukkan bahwa responden dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 76 kalau sini 24. Ya, jadi ini kalau 76-nya dari mana? Ya, di sini maksudnya ya. Jenis kelamin laki-laki sebanyak tidak melakukan pencegahan. Jadi dalam membaca tabel harus Anda pilih. Berarti Anda tidak melakukan pencegahan. Dan kelompok responden perempuan sebenarnya tidak melakukan pencegahan. Nah, jadi maksud dari kanan ya. Nah, jadi sebaiknya saya jelaskan dulu sini. Ketika Anda membaca tabel, maka Anda harus memilih. Ya.
Jadi penjelasan seperti ini. Saya buatkan. Ya, atau kita mulai dari sini saja, ya, sebagai contohnya. Tabel 4.6 menunjukkan bahwa responden jenis kelamin laki-laki sebanyak 28 responden dalam kurung 45,2% yang melakukan pencegahan penyakit diare. Ini kok diare? Waduh, ini kok diare nih? Ini mengapa diare? Diare. Padahal judulnya tentang DM. Wah, kacau nih. Dari mana juga Anda nih? Wah. Baik, kita mulai lagi. Pengetahuan yang melakukan pencegahan penyakit diabetes mellitus tipe 2 ya. Tipe 2. Sedangkan jenis kelamin perempuan yang melakukan pencegahan sebanyak 34 responden atau 54,8%. Hasil ya ini kemudian baru masuk melakukan pencegahan diabetes mellitus tipe 2 ya. Sebanyak 34 responden atau 54. Hasil uji statistik menunjukkan atau nilai signifikan sebesar 0,6 berarti ini lebih kecil. Berarti nilai P lebih kecil dari 0. Maka ada hubungan jenis kelamin dengan pencegahan penyakit diabetes mellitus tipe 2. Kemudian baru sini masuk hasil uji statistik. Ya. Sini hasil uji statistik menunjukkan bahwa nilai P atau P value sebesar yang berarti nilai P lebih kecil dari, maka ada hubungan sekarang ya. Sekarang hasil nilai OR sebesar
0, dengan confidence interval, maka dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa responden jenis kelamin. Sekarang yang berisiko adalah dilihat dari yang melakukan pencegahan. Ya. Yang melakukan pencegahan adalah, nah ini kecil. Yang melakukan pencegahan adalah 54, nah. Jadi maka hasil tersebut dapat menunjukkan bahwa responden dengan jenis kelamin laki-laki memiliki risiko, mempunyai berisiko 0 untuk hasil tersebut disebutkan bahwa responden perempuan jenis kelamin perempuan mempunyai peluang melakukan pencegahan kali 0, dibanding dengan jenis kelamin laki-laki, ya. Jadi peluang untuk melakukan pencegahan ini berada pada perempuan, ya. Hasil tersebut disebutkan bahwa responden jenis kelamin perempuan mempunyai peluang melakukan pencegahan 0, dibanding dengan jenis kelamin laki-laki. Jadi bukan faktor resiko, karena tadi dia kurang dari 1, ya. Kemudian maka dari hasil tersebut dapat disebutkan bahwa responden dengan jenis kelamin perempuan punya peluang melakukan pencegahan 0,4 kali dibanding dengan melakukan pencegahan diabetes tipe 2, pencegahan diabetes 0, dibanding dengan jenis kelamin laki-laki. Nah, demikian jadi harus Anda lihat dulu nilai seperti ini. Kalau seperti ini, maka penyakit, ya. Jadi orang yang memiliki riwayat itu memiliki risiko pencegahan yang tidak melakukan pencegahan 11,049, ya. Jadi orang yang memiliki riwayat itu harus melakukan pencegahan, ya. Dia berisikonya 11,049, ya. Nah, ini nanti diikuti sesuai dengan contoh yang sudah saya buat seperti ini, ya. Tinggal mengikuti saja. Nah, diikuti saja, ya. Nah, ini yang terkait dengan nanti ini dia ikuti, ya. Diikuti sesuai dengan tabel bivariat, atau saya tuliskan sini saja. Mengikuti sesuai dengan tabel 4.6. Penjelasannya sesuai dengan tabel 4.6. Penjelasan
tabel sesuai dengan tabel 4.0. Ini demikian juga ya. Tinggal mengikuti saja. Ini juga mengikuti. Kemudian sekarang ketika Anda membahas tentang pembahasan, maka sebaiknya Anda bicarakan dulu konsep tentang jenis kelamin ini. Ini kelamin ya. Jadi Anda jelaskan dulu tentang ya, Anda jelaskan dulu tentang konsep jenis kelamin, baru Anda masukkan data ya. Termasuk di dalamnya kaitan dengan jenis kelamin dan kebiasaannya dalam melakukan pencegahan. Ini juga Anda jelaskan dulu ya. Dijelaskan terlebih dahulu, baru Anda masukkan ya data ya. Data. Baik. Kemudian ini demikian juga ya. Anda jelaskan tentang riwayat penyakit DM ini ya. Anda jelaskan tentang penyakit DM. Ya. Anda jelaskan penyakit DM dan konsep tentang riwayat penyakit DM ya, yang merupakan penyakit herediter ya. Nah, kemudian nanti baru Anda kemudian dimasukkan data penelitian Anda. Kemudian berikutnya adalah demikian juga yang ini ya. Anda jelaskan dulu tentang pengetahuan ya. Jelaskan dulu ini tadi tentang pengetahuan penyakit diabetes jelaskan penyakit diabetes. Nah, kemudian Anda masukkan datanya ya. Jadi maksudnya adalah pengetahuan terkait DM ya. DM. Kemudian ya termasuk demikian juga yang ini ya. Anda masukkan saja dulu sikap ini ya. Konsep sikap dijelaskan terlebih dahulu ya. Jadi
yang dimaksud konsep sikap ini terkait dengan DM ya. Ya, kemudian nanti baru Anda dimasukkan datanya yang terkait dengan sikap DM ya. Yang berikutnya adalah penutup, jadi kesimpulannya berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan, ini harus Anda tulis dulu di sini ya. Nah, ini berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut. Nah, jadi apa yang disimpulkan itu sini. Nah, ini dihapus saja. Nah, ya, hapus. Ya. Kemudian ada hubungan jenis kelamin dengan pencegahan diabetes dengan didapat nilai dengan V-value dengan ini dihapus ya. Dengan nilai P dengan V-value saja. Ini dihapus. Kemudian Anda jelaskan kemudian berapa OR-nya ya. Ya, ini dihapus ya. Dihapus. Masukkan OR-nya. Nah, mengikuti yang di atas saja ya. Nah, mengikuti poin 1 ya. Mengikuti poin 1 ya. Poin 1. Kemudian saran. Ini saran langsung saja seperti pada sebelumnya, ini tidak usah saran teoritis ya. Saran siapa saja, misalnya bagi penderita DM ya. Masyarakat kan, puskesmas, dinas kesehatan. Nah, ini sarannya ya, yang terkait dengan penelitian. Kemudian daftar pustaka Anda masukkan sesuai dengan referensi yang Anda tulis ya. Nah, jadi ini terkait dengan penelitian Anda ya. Mudah-mudahan Anda ada upaya untuk memperbaikinya. Tentu ini sangat banyak sekali ya yang harus Anda perbaiki dari seluruh komponen ini, maka nanti akan tentu mudah-mudahan video ini menjadi pedoman ya, acuan bagi Anda untuk melakukan perbaikan dalam skripsi yang Anda tulis ini sehingga benar-benar sesuai dengan kebenaran laporan penelitian itu sendiri. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sejahtera untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.